Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Hari Suci Saraswati merupakan salah satu dari sekian hari raya yang diperingati umat Hindu sebagai turunnya ilmu pengetahuan. Dalam konteks tradisi beragama, Dewi Saraswati adalah objek pemujaan dalam kaitannya dengan seni dan ilmu pengetahuan. Setidaknya ada dua pandangan tentang perayaan Hari Suci Saraswati, yakni pertama, Saraswati merupakan peringatan atas turunnya ilmu pengetahuan. Pandangan kedua, ada yang menyatakan sebagai turunnya Weda, kitab suci agama Hindu. Dalam Brahma Widya atau teologi Hindu, Dewi Saraswati merupakan sakti dari Dewa Brahma. Dewa Brahma sendiri adalah manifestasi Tuhan sebagai sang pencipta upeti. Konsep sakti ini menjelaskan adanya unsur perempuan dan laki-laki sebagai purusa dan pradana yang berasal dari yang satu dan akan kembali menyatu. Secara harfiah, sakti mengandung makna kekuatan. Dewa Brahma sebagai dewa yang bertanggung jawab dalam hal penciptaan mempunyai sakti Dewi Saraswati sebagai dewi ilmu pengetahuan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, tentunya perayaan Hari Raya Saraswati ini bukan saja pada salah satu acara seremonial belaka yang hanya diperingati para anak didik di sekolah, namun makna yang lebih luas. Mana Hari Raya Saraswati ini adalah momen turunnya ilmu pengetahuan yang disimbolkan dengan Dewi Saraswati, jadi seorang dewi atau wanita yang sangat cantik. Nah, di mana ilmu pengetahuan itu mestinya adalah menarik dan anak-anak muda itu harusnya tertarik dengan bagaimana untuk menguasai ilmu pengetahuan tersebut. Jadi itu yang kami berikan makna terhadap Hari Saraswati, sehingga Hari Saraswati yang merupakan momen turunnya ilmu pengetahuan ini semestinya menarik di hadapan para pemuda kita, untuk generasi kita ke depan, bagaimana untuk menjadi generasi yang bisa memenangkan persaingan secara global. Saraswati bagi kaum milenial menurut saya perlu digali lebih dalam spiritnya. Jadi selama ini seremonial atau istilahnya kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak generasi milenial adalah hanya di sekolah saja, jadi akademik saja. Jadi seakan-akan Saraswati itu adalah ilmu pengetahuan yang hanya sekolah saja, padahal Saraswati itu punya pemaknaan yang begitu dalam. Banyak atribut-atribut simbolik pada Dewi Saraswati itu sendiri yang mengisyaratkan bahwa Saraswati itu bukan sekedar ilmu pengetahuan yang ada di sekolah, tetapi ada di sana ada kreativitas, ada di sana adalah untuk sense of change, adanya peka terhadap perubahan. Sudah itu di sana ada cycle of life yang istilahnya bahwa hidup ini butuh dengan ilmu pengetahuan itu diaplikasikan, dan mereka diarahkan untuk lebih sensitif dan lebih peka terhadap perubahan zaman. Jadi hal seperti itu harusnya sudah pada generasi milenial itu diaplikasikan. Jadi tidak sekedar Saraswati itu seremonial di sekolah saja, tetapi sudah mulai mengarah filosofi yang lebih dalam. Sejalan dengan perkembangan zaman di era milenial yang semakin berkembang dengan sebutan revolusi industri 4.0 yang serba otomatis dan canggih, para generasi muda atau yang lebih dikenal dengan kaum milenial seharusnya mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi yang serba otomatis ini dalam berbagai bidang. Misalnya untuk belajar atau sekedar menambah ilmu dengan cara browsing menggunakan media internet, baik melalui handphone ataupun komputer. Untuk generasi Bali sendiri, pemaknaan Saraswati sudah harus mengarah kepada inovasi. Perubahan zaman dan perkembangan zaman ini luar biasa. Kita lihat percepatan ya istilahnya. Dari dulu yang informasi dan perubahan itu lambat, sekarang makin cepat. Contohnya ketika anak-anak muda kita itu melakukan wirausaha atau usaha,
cenderung anak-anak muda kita itu gagap ikut dengan usaha yang dilihat sudah bagus. Contohnya ayam geprek, semua bikin usaha ayam geprek. Boba, semua bikin usaha boba. Babi guling, semua babi guling. Jadi seharusnya anak-anak muda kita itu bisa berinovasi. Jadi ketika ada sesuatu usaha yang dilihat bagus, dia harus membuat inovasi yang lain yang istilahnya lebih menarik. Jadi jangan hanya terjebak pada gagap atau mengikuti tren yang ada. Juga pada contohnya anak muda kita sekarang suka dengan media sosial, ada YouTuber, ada TikTok, ada Facebook dan macam-macam itu. Inovasi di sana sangat penting. Jadi jangan hanya sekedar menggunakan, tapi mampu memanfaatkan untuk inovasi dan untuk mengembangkan kehidupannya jadi lebih baik. Mungkin untuk wirausaha juga bisa dicantumkan di sana. Bali ini ke depan akan ada bonus demografi yang cukup besar dengan banyaknya anak-anak sekarang yang istilahnya mereka adalah anak-anak yang mengenyam pendidikan formal. Kita harus ingat bahwa di Bali ini mungkin dari kalau angkatan saya ya, yang bisa baca tulis mungkin baru zaman bapak saya dan saya. Dan yang zaman tulis modern mungkin baru bapak saya dan saya saja, yang lain-lain belum mengalami itu. Nah, ketika anak-anak milenial yang ada di bawah saya ini, otomatis sudah mungkin 4 generasi yang sudah bisa baca tulis, otomatis kita harapkan agar bonus demografi ke depan untuk anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang sudah lebih cerdas, karena mereka tumbuh di keluarga yang terdidik dan keluarga yang paham pendidikan dengan baik. Otomatis bonus ini ke depan kita harapkan agar di Bali ini benar-benar menemukan lapangan pekerjaan yang baik, bisa membangun Bali lebih baik, dan bisa mengarahkan Bali ini ke depan 40-50 tahun lagi seperti apa. Karena kalau tidak begitu, kalau kita hanya menerima saja, otomatis orang Bali sendiri akan tersingkir dengan orang-orang luar yang juga sibuk mencari lapangan pekerjaan, sibuk mencari penghidupan. Anak-anak kita ke depan, generasi milenial kita ke depan harus kita siapkan. Karena ini akan jadi bonus demografi. Bonus demografi Indonesia ini sekitar 10-15 tahun ke depan akan berebut lapangan kerja. Kalau kita mengacu kepada lembaga pendidikan, baik itu kampus, sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga pelatihan, kalau kita hubungkan dengan sistem pendidikan era baru sekarang ini, semestinya para pengelola daripada satuan pendidikan tersebut tidak hanya monoton kepada bagaimana mereka bisa mencetak mahasiswa, siswa maupun peserta didik ataupun peserta latihnya itu menjadi kompeten, tidak hanya berpaku terhadap itu, tetapi bagaimana lebih terpenting bahwa pengelola satuan pendidikan tersebut itu merasa juga bertanggung jawab bagaimana agar anak didiknya itu nantinya diterima di industri. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga tidak terkesan nantinya lembaga itu hanya mencetak, tetapi setelah mereka tamat ternyata mereka menjadi pengangguran. Nah, sehingga dengan adanya rasa tanggung jawab daripada para pengelola satuan pendidikan tersebut untuk membantu ataupun assisting anak didiknya itu, mahasiswa-mahasiswinya ataupun peserta latihnya itu untuk mendapatkan pekerjaan, ini merupakan hal yang sangat signifikan untuk bisa membantu bagaimana mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Sumber daya manusia SDM merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu institusi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya. Karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat terentaskan. Menghadapi beberapa masalah di setiap tahapnya, masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di dalam sistem pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari tahun ke tahun harus diakui terus mengalami peningkatan, dan ini adalah bukti dari proses pendidikan yang dilakukan pada setiap jenjang pendidikan dan nyata dalam dunia kerja dewasa ini. Dari perkembangan ini, kita dibawa untuk mampu beradaptasi, berprestasi, dan bersaing di era kompetitif ini. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa konsep, di mana konsep pengelola pendidikan atau satuan pendidikan tersebut bisa menerapkan sistem kerjasama dengan dunia industri. Tentu dengan sistem kerjasama dengan dunia industri inilah yang akan membawa dampak yang signifikan terhadap pencapaian daripada tujuan orang tua daripada peserta didik, peserta latihnya itu untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga konsep yang dilakukan oleh pengelola satuan pendidikan itu di samping mencetak
anak didiknya menjadi kompeten sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan di lembaga tersebut, di sekolah tersebut ataupun di perguruan tinggi tersebut, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan di industri atau link and match dengan industri. Nah, ini yang sangat penting untuk yang pertama. Tapi yang kedua tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka anak didik itu bisa diuji ataupun di audit ataupun dites oleh pihak independen atau pihak ketiga. Nah, hal ini makanya dari pihak pengelola satuan pendidikan ini perlu kerjasama dengan sebuah lembaga sertifikasi kompetensi ataupun sertifikasi profesi. Nah, sehingga anak didik yang mereka sudah latih itu dinilai atau dites oleh pihak yang independen atau pihak ketiga melalui LSP maupun LSK itu mereka dinyatakan kompeten. Nah, berarti disinilah keberhasilan daripada pengelola satuan pendidikan itu untuk menerapkan materi kurikulumnya yang telah mereka bentuk di lembaga masing-masing. Kalau untuk kualitas SDM itu kembali kepada individu. Mungkin sekolah formal yang ada sekarang ini kalau kita harapkan akan mencetak generasi yang wah dari sekolah formal kita itu bisa dibilang agak jauh, istilahnya jauh panggang daripada api untuk itu. Ada baiknya agar generasi muda kita itu lebih banyak kegiatan inovatif yang istilahnya di luar akademik juga mereka kejar. Jadi jangan hanya terfokus pada dunia akademik saja. Dalam ekstrakurikuler kita di sekolah, saya rasa juga sudah cukup banyak ekstrakurikuler sekarang yang memberikan pengetahuan lebih dari sekedar akademik. Jadi generasi muda kita jangan sampai terjebak dengan akademik yang hanya mengejar mencari ijazah, mencari tamat sekolah atau mencari nilai saja. Tetapi mereka juga harus mencari pengetahuan atau soft skillnya dari dari di luar sekolah yang istilahnya harus mereka cari. Selain sistem pendidikan yang perlu dirubah, pemerintah juga hendaknya bisa menjembatani dalam hal penempatan pencari kerja. Hal ini bukan berarti para lulusan hanya bersifat menunggu adanya lapangan pekerjaan, namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Tantangan global mengharuskan umat Hindu untuk semakin cerdas, semakin kreatif, dan semakin inovatif dalam merespon perubahan-perubahan yang ada. Perubahan yang terjadi adalah tantangan yang tidak bisa kita hindari dan harus dijawab dengan peningkatan kualitas serta peningkatan produktivitas. Dalam hal perizinan usaha juga hendaknya dipermudah sehingga banyak lapangan pekerjaan yang diciptakan. Sekolah yang diarahkan ke depan adalah sekolah yang mencetak budi pekerti, bukan sekedar intelektual, tapi ada emosi di sana, kecerdasan harus dibangun, ada kecerdasan sosial harus dibangun, ada talenta-talenta yang psikis yang di luar pemahaman akademik yang harus dibangun juga. Jadi bukan sekedar membentuk manusia itu sekedar hanya selembar kertas dan nilai saja, tetapi dari jiwa dan raganya benar-benar bisa dibentuk oleh sekolah yang kita harapkan seperti itu. Tetapi kesan bahwa sekolah formal ini hanya mencetak itu pun sebenarnya tidak sepenuhnya benar, bahwa anak-anak sekolah kita juga butuh dasar. Jadi yang di sekolah itu sebenarnya hanya dasar saja, fondasi saja, ibaratnya masih nasi putih saja, lauknya silakan cari di luar. Jadi untuk mengembangkan anak itu menjadi lebih besar, emang harus ada kegiatan di luar sekolah yang membangun mereka. Otomatis lingkungan juga harus dibangun, lingkungan sosial, lingkungan desa, banjar, bahkan lingkungan sekitar rumah, dalam rumah itu harus dibangun semua untuk membentuk karakter anak yang baik. Kalau semua diserahkan pendidikan formal, nonsens untuk jadikan anak generasi muda kita itu ke depan berkualitas. Tentu ada hal yang penting juga, bagaimana agar pengelola satuan pendidikan ini bisa memiliki kerjasama dengan pihak lain, terutama bagaimana kita menerapkan sistem teori dan praktek ini. Nah, teori dan praktek ini ketika kita lakukan di sebuah lembaga, kita menerapkannya dengan kurikulum yang ada. Nah, kemudian kita mengaplikasikannya kepada laboratorium yang dimiliki sesuai dengan program yang ada. Nah, setelah itu mereka akan mengikuti praktek lapangan. Nah, praktek lapangan inilah perlu dilakukan kerjasama dengan dunia industri, sehingga praktek lapangan ini akan memungkinkan anak-anak itu akan menguasai pengetahuan yang diajarkan itu dengan lebih sempurna. Dan bila mana perlu, pengelola satuan pendidikan ini harus memiliki kerjasama dengan sistem penempatan pemagangan di luar negeri.
atau memiliki legalitas SO. Nah, hal ini sangat memungkinkan untuk meningkatkan kualitas daripada anak didik itu bisa bersaing secara global. Adalah bagaimana kita mengelola alumni. Ketika alumni ini sudah selesai mengikuti pembelajaran di tempat kita, apakah mereka ini dibiarkan begitu saja? Tetapi kalau kami ingin menyarankan kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan unit kegiatan pendidikan atau satuan pendidikan atau para pengelola unit kegiatan pendidikan ini agar memiliki kerjasama dengan industri dalam negeri maupun industri luar negeri untuk alumni mereka ini agar tidak nganggur nantinya. Memang kita sebagai lembaga pendidikan, kita tahu ketika kita sudah menyelesaikan kurikulum yang kita miliki sehingga mereka sudah dinyatakan lulus, nah sampai di sanalah tugas kita. Tetapi alangkah mulianya apabila kita sebagai pengelola suatu lembaga pendidikan atau suatu unit kegiatan pendidikan ini bisa membantu mereka atau mengarahkan mereka, setidaknya mereka mendapatkan pekerjaan yang legal, bukan ilegal. Karena banyak sekali sekarang di lapangan terjadi masyarakat kita itu tertipu oleh penempatan-penempatan yang tidak resmi atau tidak sah. Berbicara ilmu pengetahuan dalam agama Hindu tidak pernah lepas dengan Sangyang Aji Saraswati. Beliau dikenal sebagai penganugerah turunnya ilmu pengetahuan suci dalam mitologi agama Hindu, tepatnya pada hari Sabtu, jenis cara Umanis Buku Watu Gunung setiap 210 hari. Sangyang Aji Saraswati dianalogikan dengan seorang wanita cantik yang memiliki tangan 4 dengan berbagai macam atributnya. Pembentukan sistem pendidikan yang baik dan benar sangatlah penting dalam mengarahkan anak didik ke depan agar siap bersaing. Agama tetap menjadi pondasi bagi anak didik, sementara pengetahuan akan kemajuan teknologi menjadi pelengkap sehingga nantinya generasi muda mampu bersaing. Saya kira generasi muda kita di media sosial seharusnya sudah melihat bahwa cukup ramai ketika orang yang mempertahankan adat budaya Bali ini dengan ada hal baru yang dibawa dari luar dan ingin diintroduksikan ke Bali ini. Saya rasa juga cukup memprihatinkan juga. Generasi muda kita, milenial kita itu banyak yang tidak paham sejarah secara utuh, banyak yang tidak mendapatkan pelajaran sejarah secara benar. Karena sejarah itu ya kita lihat terlalu eksklusif ya. Jadi pelajaran sejarah kita itu banyak hanya tertuang di buku saja, jarang dipublikasikan. Termasuk juga pemahaman kita di sekolah juga, kurikulum pemahaman sejarah kita tidak terlalu dalam. Karena kalau kita lihat alur sejarah kebudayaan di Bali ini bukan sekedar baru 50, 100 atau 200 tahun, tetapi sudah hampir 1000 tahun. Karena pada kenyataannya kebudayaan Bali ini banyak sekali peninggalan-peninggalan dari era abad ke-7 yang ada di Jawa sampai di Bali. Era abad ke-9 ada di Bali, 12 sampai dengan era Majapahit ada di Bali. Dan ini semua dari sekian era ini berkembang kemudian di Bali sendiri dari abad ke-15, dari zaman Waturengo sampai sekarang yang luar biasa ini, dan sudah membentuk kebudayaan Bali sekarang. Jadi anak-anak kita hanya menerima semuanya serba jadi sekarang tanpa pernah memahami bahwa sejarahnya ini cukup panjang, dan sejarah yang cukup panjang ini adalah fondasi bahwa di Bali ini sudah benar. Sudah 1000 tahun kebudayaan asli kita itu menghidupi orang Bali. Untuk apa kita menghadirkan kebudayaan dari luar lagi yang istilahnya belum tentu bisa menghidupkan orang Bali ini untuk jangka waktu panjang. Jadi kita harapkan agar generasi muda itu menggali aja kebudayaan kita yang sudah ada. Tidak kurang kok, tidak usah mengambil-ambil dari luar. Jadi unsur-unsur yang memiliki kontribusi terkait dengan terjadinya pembentukan karakter, skill, knowledge, dan attitude itu adalah dari berbagai sisi. Yang pertama mungkin terkait dengan akademisinya, ini adalah peran serta daripada sekolah-sekolah, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri. Nah, kemudian yang kedua lingkungan. Nah, lingkungan ini mempengaruhi daripada karakter mereka ke depannya, sehingga perlu adanya lingkungan yang positif sehingga nantinya ke depan bisa membentuk karakter-karakter generasi muda kita yang bagus. Dan begitu juga untuk membentuk karakter-karakter generasi muda kita tidak terlepas daripada peran orang tua. Bagaimana orang tua mengajarkan terkait dengan budaya
budaya, adat dan agamanya itu yang lebih kuat di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Nah, ini akan mempengaruhi daripada skill knowledge attitude itu, terutama di bidang attitude-nya, sehingga peran orang tua, peran keluarga ini sangat diharapkan untuk mendampingi anak-anaknya ke depan untuk menjadi pribadi-pribadi yang Generasi muda merupakan tulang punggung sebuah bangsa yang akan membawa ke arah yang lebih baik. Karenanya, kualitas generasi muda perlu terus ditingkatkan, salah satunya melalui pengetahuan. Hari Raya Saraswati merupakan momen sebagai turunnya ilmu pengetahuan, namun di era globalisasi ini perlu disikapi lebih luas dan bijaksana, terutama dalam hal kualitas pendidikan generasi muda. Kalau generasi muda kita, saya rasa pada dasarnya mereka itu adalah generasi muda yang hidup dalam lingkungan agama kita di Bali terutama. Jadi mau tidak mau secara akhlak mereka punya fondasi yang bagus. Yang perlu diwaspadai adalah ketika mereka terdistorsi dengan hal-hal yang ada di media sosial kita terutama. Media sosial kita terlalu vulgar dalam mencantumkan, dan itu semua karena sering didengar, sering dilihat, mereka menganggap hal yang negatif itu jadi biasa. Jadi itu kita harapkan agar generasi muda kita itu mulai menyaring. Jadi permaknaan Saraswati juga kita harapkan agar generasi muda kita juga bisa mulai menyaring apa yang mereka dapatkan, mereka dengarkan, dan mereka temukan di media sosial. Karena pengetahuan di media sosial itu begitu gamblang dan begitu vulgar. Jadi banyak hal yang harus mereka saring sendiri. Melihat bahwa ilmu pengetahuan itu terdiri daripada 3 unsur. Yang pertama yaitu skill, yang kedua yaitu knowledge, yang ketiga adalah attitude. Nah, di mana masing-masing kategori ini memiliki peran yang signifikan terhadap kemajuan daripada pendidikan generasi muda kita. Jadi dari ketiga unsur yang kita sampaikan barusan, yang terpentingnya itu adalah attitude. Attitude itu adalah sebuah sikap, di mana sikap ini ataupun tata laksana mereka ketika mereka umpamanya berbaur bersama masyarakat, berbaur bersama teman sekolahnya dan lain sebagainya, tentu attitude inilah yang menjadi prioritas utama. Ketika mereka pintar tanpa diimbangi dengan sebuah tingkah laku yang baik, nah ini juga tidak menarik. Begitu pula ketika mereka memiliki pengalaman kerja yang begitu lumayan banyak, tetapi ketika attitude-nya itu tidak bagus, nah ini juga tidak akan siap bersaing, dan mungkin para user-user itu juga tidak akan begitu tertarik untuk menarik ataupun menerima mereka. Sesuai dengan simbolnya Dewi Saraswati yang cantik dan bijaksana, hendaknya pengetahuan yang didapat dijadikan untuk menerapkan hal-hal yang baik dan berguna bagi kehidupan umat manusia. Begitu juga dengan kaum milenial Bali khususnya, hendaknya bangkit dan mampu bersaing di era globalisasi dan milenial ini yang akan membawa berbagai dampak, salah satunya persaingan di segala bidang. Namun dalam pelaksanaannya, hendaknya tetap menjadikan agama sebagai pondasi dalam berkarya untuk mencetak kaum milenial yang berkualitas dan beretika berbudi luhur.